Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bismar Ginting, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Wartawan yang berdomisili di Jakarta. Teman-teman pengurus dimanapun berada, pada kesempatan ini kami berbagi terkait dengan perkara pidana. Cara melaporkan tindak pidana ke polisi. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang dimaksud dengan laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa laporan polisi ada 3 jenis, yaitu langsung tadi sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Ada juga berdasarkan peraturan Kapolri, namanya polisi punya kewenangan membuat pengaduan atau laporan. Laporan model A dan laporan model B. Ini berdasarkan peraturan Kapolri. Contoh kita sebut terjadi misalnya penangkapan tindak pidana narkoba. Tentu tidak ada yang melapor. Tapi polisi berhak membuat pengaduan atau laporan terkait apa yang sudah mereka lakukan atau yang sudah mereka tindak lanjutin, sehingga tindak pidana yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu bisa diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu terkait masalah laporan. Yang menarik, kemana kita harus melapor? Apa yang harus kita bawa untuk melapor? Ya, perlu teman-teman ketahui, ketika masyarakat atau pemohon bantuan hukum datang ke kantor teman-teman, datang ke kantor cabang lembaga bantuan hukum, perlu dulu dianalisa pengaduan ataupun rencana laporan yang akan dia mau buat atau yang akan didampingin oleh teman-teman, yaitu apakah benar peristiwa yang dialaminya terjadi. Lalu ditanyakan juga, apakah ada saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Kalau belum ada saksinya, maka teman-teman bersama dengan masyarakat tadi dapat melakukan investigasi pada saat peristiwa itu, pada saat kejadian itu, ada tidak yang melihat, ada tidak yang mengetahui. Persoalan apakah nanti saksi yang melihat atau yang mengetahui tersebut berkenan atau bersedia menjadi saksi terhadap pengaduan atau laporan teman-teman ataupun masyarakat tersebut, nanti polisi yang akan memanggil saksi yang dimaksud. Untuk itu, kalau itu sudah ada, lalu alat bukti juga sudah ada, teman-teman dapat mendampingi masyarakat tersebut, pemohon bantuan hukum tersebut, ke polisi, ke kantor polisi. Bisa juga di Polsek, bisa juga di Polres, bisa juga di Polda. Tapi jangan lupa, identitas tetap akan dibawa, karena polisi pasti akan meminta identitas pelapor tersebut. Terkait teman-teman, walaupun teman-teman bukan pengacara ataupun teman-teman bukan advokat, apakah harus dibuatkan surat kuasa? Boleh-boleh saja dibuatkan surat kuasa, tapi perlu digarisbawahi ketika penyidik mengatakan bahwa teman-teman tidak boleh namanya dibuatkan di dalam berita acara pemeriksaan nantinya, itu memang sah secara yuridis, karena memang teman-teman bukan advokat, karena teman-teman memang bukan pengacara. Tetapi hak teman-teman mendampingi pemohon bantuan hukum tadi ketika dia di BAP, ketika dia diperiksa,
ketika dia melaporkan, kita buat satu ilustrasi. Ketika memang polisi ataupun oknum polisi yang ditemui di Polres, di Polsek maupun di Polda menanyakan identitas teman-teman sebagai advokat, teman-teman katakan sejujurnya bahwa kami pengurus lembaga bantuan hukum ini, kami memang tidak memiliki izin advokat, tetapi kami dijamin oleh konstitusi mendampingi publik, mendampingi pemohon bantuan hukum yang datang ke kantor kami agar peristiwa yang dialami diproses secara hukum sebagaimana mestinya. Kalaupun nama kami tidak ada di dalam BAP, itu tidak ada masalah, karena memang secara yuridis dalam KUHP itu ketika memang teman-teman tidak memiliki izin advokat atau izin pengacara, maka nama teman-teman tidak dibuat sebagai penasihat hukum dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyelidik atau yang dilakukan oleh penyidik. Itu terkait masalah pengaduan. Berikutnya perlu juga kami jelaskan teman-teman, saat teman-teman mendampingi pemohon bantuan hukum tadi ke Polsek, ke Polres ataupun ke Polda, tentu di sana SPKT ya kan, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, polisi yang ada di sana nanti akan menanyakan kronologisnya yang dialami oleh masyarakat atau pemohon bantuan hukum tadi. Tentu polisi yang ada di SPKT akan meminta petunjuk dari unit reskrim yang biasa menangani perkara-perkara demikian. Contoh kita sebut misalnya pemukulan. Kita sebut misalnya pemukulan atau penganiayaan. Tentu SPKT akan meminta petunjuk dari unit reskrim yang biasa menangani masalah penganiayaan. Nanti ya kan, unit reskrim akan membuat analisa apakah memang penganiayaan tersebut layak diterima pengaduan atau laporannya. Pertama tentu melihat saksi pelapor tersebut mengalami luka, mengalami memar atau berdarah atau bagaimana. Tentu kalau memang itu layak diterima, maka polisi yang ada di SPKT tersebut yang menerima pengaduan itu akan menganjurkan langsung kepada korban ataupun kepada teman-teman selaku pendamping korban tersebut untuk pergi ke rumah sakit yang ditunjuk oleh polisi tersebut untuk dilakukan visum. Perlu juga diketahui apakah biaya visum itu harus ditanggung oleh masyarakat itu sendiri atau pemohon bantuan hukum sendiri. Ketika laporan tersebut sudah diterima oleh polisi, maka biaya visumnya ditanggung oleh negara. Tidak ditanggung oleh masyarakat atau pemohon bantuan hukum ataupun pelapor tersebut. Untuk itu, ketika sudah divisum, alat bukti visum itu nanti tidak boleh ataupun tidak mungkin diberikan oleh dokter yang menangani itu kepada teman-teman maupun kepada pelapor. Itu menjadi alat bukti bagi polisi. Untuk itu setelah divisum, teman-teman bisa kembali ke sentra pelayanan kepolisian terpadu tadi dan menerima bukti pengaduan atau surat tanda laporan atau pengaduan yang dibuat pada saat itu juga. Lalu dalam perjalanan teman-teman bisa juga langsung pulang. Tapi bisa juga pada hari itu kalau memang unit yang menangani perkara-perkara demikian yang ada di Polsek maupun yang ada di Polres tidak sibuk, kosong waktunya, hari itu juga masyarakat ataupun pemohon bantuan hukum itu bisa langsung di BAP. Artinya apa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh polisi? Tentu kronologis kejadian.
kronologis kejadian, hal-hal apa yang telah terjadi, lalu siapa saja pada saat kejadian itu yang melihat dan yang mengetahui, itu semua ditanyakan oleh polisi yang melakukan pem-BAP-an tersebut. Berangkat dari hal tersebut, perlu juga teman-teman ketahui sebagaimana yang kami sampaikan tadi, karena ini menyangkut penganiayaan, ya, toh pun hanya satu saksi yang melihat kejadian tersebut, itu bisa memenuhi persyaratan agar dugaan tindak pidana yang dilaporkan bisa dilanjutkan penyelidikannya menjadi penyidikan. Maka teman-teman sampaikan kepada pemohon bantuan hukum agar menyiapkan minimal 1 atau 2 saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Kenapa kami dikatakan demikian? Karena alat bukti satu lagi sudah ada, yaitu terkait masalah bukti visum tadi. Kalau memang teman-teman ataupun pemohon bantuan hukum tadi terlihat luka, tersayat ataupun memars benar sampai mengeluarkan darah, tentu ini alat bukti terkait masalah penganiayaan, yaitu hasil visum. Itu salah satu alat bukti. Lalu alat bukti berikutnya yaitu keterangan saksi. Jadi 2 alat bukti ini sudah bisa menjadi acuan bagi polisi untuk menetapkan siapa tersangkanya. Untuk itu minimal 1 atau kalau ada 2 saksi juga boleh. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Selanjutnya, apakah setelah selesainya di BAP nanti teman-teman berpikir ataupun masyarakat berpikir lalu pulang teman-teman bahwa itu polisi langsung mencari yang dia duga. Teman-teman perlu ketahui sebagaimana yang kami sampaikan tadi, maka polisi cara kerjanya bukan seperti itu. Polisi harus yakin benar tidak dugaan tindak pidana tersebut terjadi, maka polisi meminta keterangan dari saksi yang disampaikan oleh korban tadi, yang disampaikan oleh pemohon bantuan hukum tadi. Ketika itu diperiksa, lalu ada kesesuaian keterangan saksi pelapor dengan saksi-saksi yang diperiksa, serta alat bukti bahwa visumnya memang benar-benar dia luka, memar dan lain-lain, lalu polisi ataupun penyelidik akan memanggil saksi yang disampaikan oleh korban tadi, karena korban yang mengetahui persis siapa-siapa yang mengetahui melihat kejadian pada saat dia dianiaya. Terkait masalah apakah saksi itu nanti datang atau tidak, ya, masyarakat ataupun pemohon bantuan hukum ataupun teman-teman selaku pengurus di LBH tidak usah khawatir, karena itu sudah ranah ataupun pekerjaan polisi. Polisi akan memanggil sekali, dia tidak datang sah-sah saja secara yuridis. Dia memanggil lagi kedua kali, dia tidak datang sah-sah secara yuridis. Ketiga kali saksi itu akan dijemput paksa. Itu kira-kira teman-teman apa harus dipahami oleh teman-teman. Untuk itu, apakah nanti setelah dia dipanggil lalu dia datang? Saat dia datang, apakah dia langsung ditahan? Tentu ini yang menjadi pertanyaan juga buat teman-teman ataupun buat pertanyaan buat publik. Tentu polisi tidak langsung menahan dia. Tentu polisi masih tetap meminta keterangan dari dia. Artinya keterangan-keterangan terkait masalah peristiwa yang dilaporkan oleh korban tadi, serta peristiwa itu didukung oleh keterangan saksi dari korban. Bisa saja terlapor itu berbohong. Pada saat itu saya tidak ada kejadian di situ, saya tidak pernah memukul. Lalu dan lain-lain, dia membantah semua. Tapi kan polisi juga tidak bodoh, maka polisi akan berusaha terus. Artinya bisa saja polisi meminta saksi
dari terlapor. Kalau kamu memang pada hari kejadian itu kamu tidak ada di tempat, siapa yang tahu persis? Siapkan dulu saksi-saksi minimal 2 yang tahu persis bahwasannya kamu memang tidak ada di tempat. Seperti itu saja misalnya contoh pertanyaan yang disampaikan polisi kepada terlapor, mungkin terlapor sudah bingung. Nah, maka saran kami kepada terlapor, katakan apa adanya. Jangan berbohong. Sepintar apapun Anda berbohong, menutup-nutupin kejadian tersebut, pasti akan diketahui, pasti akan diterangkan oleh saudara dalam perjalanan pemeriksaan saudara sebagai terlapor. Berikutnya teman-teman pengurus perlu juga pengurus ketahui, dalam perjalanan pemeriksaan itu tadi bisa saja dia ditahan, bisa juga tidak ditahan. Tetapi perlu digarisbawahi, teman-teman pengurus ataupun pemohon bantuan hukum dapat meminta yang namanya SP2HP kepada polisi. Apa itu SP2HP? Yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Artinya ini minimal setiap bulan polisi ataupun penyelidik wajib menerbitkan SP2HP tersebut, sehingga apa yang mereka kerjakan dapat disampaikan melalui SP2HP itu. Itulah pijakan atau pedoman teman-teman maupun pemohon bantuan hukum, sehingga tahu persis apa sih yang sudah dikerjakan polisi, sehingga teman-teman mengetahui terhadap perkembangan laporan yang telah dibuat oleh saksi pelapor. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa terus meminta SP2HP yang kami maksud. Selanjutnya, apabila memang penyelidik sudah yakin bahwa peristiwa pidana yang dilaporkan itu sudah terjadi benar-benar tindak pidana, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, terlapor itu bisa ditahan dan juga bisa tidak ditahan. Ketika ancaman hukumannya di atas 5 tahun, itu wajib ditahan. Tapi ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka ada hal-hal yang menjadi pertimbangan buat penyidik, apakah dia bisa ditahan atau tidak. Namun demikian, kita sebutlah misalnya tidak ditahan si terlapor. Namun demikian, penyelidik sudah wajib meningkatkan status terlapor itu dari saksi menjadi tersangka. Meningkatkan status saksi terlapor tadi menjadi tersangka. Pada saat ditetapkannya tersangka, maka penyidik yang ditunjuk harus membuat SPDP namanya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. SPDP itu dimintakan dari kejaksaan negeri setempat. Nanti di kejaksaan negeri setempat melalui Kajari ditunjuk ke Kasipidum. Kasipidum sudah menunjuk siapa kira-kira jaksa peneliti terhadap BAP yang akan diserahkan di kemudian hari oleh penyidik. Mungkin sampai di sini saja dulu materi ini kami sampaikan. Kami berharap teman-teman menyimak apa yang kami sampaikan, sehingga dalam perjalanan pendampingan pemohon bantuan hukum atau orang yang tidak mampu ke lembaga bantuan hukum masyarakat di cabang manapun itu, teman-teman tidak kaku, teman tidak bingung, sehingga output dari pendampingan tersebut memang benar-benar dapat menciptakan rasa nyaman, rasa tenang bagi pemohon bantuan hukum tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau teman-teman belum yakin dan paham, juga dapat menghubungi kami di nomor WA 0812 1969 8001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.